Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Ketemu lagi dengan Kak Rina di sini. Gimana adik-adik? Udah siap ikut sekolah minggunya? Ada yang masih ngantuk-ngantuk? Yuk. Semangat. Kita mau memulai lagi ibadah sekolah minggu kita. Ya, ayo. Yuk, sekarang kita mau bersukacita. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Berdiri ya semua ya adik-adik ya. Kita nyanyikan lagu Apabila Kita Sukacita. Dan kita lanjutkan langsung dengan lagu Yesus Berpesan. Siap? Mari kita mulai. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Yesus berpesan dalam Al-Qur'an, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Wah, semangat semua ya menyanyinya. Untuk Tuhan kita harus semangat. Kita harus terus bersukacita. Hilangin deh males-malesnya, ditinggalin dulu ya. Ngantuk-ngantuknya ditinggal dulu. Pokoknya untuk Tuhan kita harus semangat terus. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa memulai ibadah kita. Kakak ajak kita melipat tangan, sikap doa, menundukkan kepala, menutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami dapat berkumpul untuk memulai ibadah online kami. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya ibadah kami dapat menyenangkan hati Tuhan dan Roh Kudus, menumbuhkan iman kepercayaan kami, ketaatan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kakak mau ajak kita semua untuk ayat hafalan. Nah, karena tema hari ini adalah persembahan janda yang miskin, ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 21 ayat 3. Kakak ulang ya. Diambil dari Lukas 21 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Kakak ulang ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Nah, itu ayat hafalan hari ini. Nanti adik-adik ingat-ingat lagi dan diulang ya supaya hafal. Nah, kenapa sih ayat hafalannya mengenai janda miskin? Kita dengarkan ya ceritanya. Pasang telinganya ya. Kita dengarkan. Yuk, kita panggil Kak Bianca. Ya, Kak Bianca. Sini.
Terima kasih, Kak. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama dan juga menghafalkan ayat hafalan kita. Berarti sekarang sudah waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik udah siap? Kalau udah siap, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami dapat beribadah bersama-sama. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh sertai kami, agar kami mau menjadi anak-anak yang baik, yang mau duduk, diam, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bantu kami, ajari kami untuk mengerti tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Kakak akan bacakan untuk adik-adik ya. Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah adik-adik, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Bagaimana sih cara kita menunjukkan rasa cinta kita kepada mama, kepada papa, kepada kakak, atau adik? Wah, biasanya kalau kita sayang sama mama kita, mamanya dipeluk, papanya dipeluk, kakak adiknya dicium, disayang, ya. Atau bisa juga dengan cara dibantuin mamanya. Adik-adik, kalau beresin mainan, masih mamanya yang beresin atau udah bisa beresin sendiri? Nah, kalau adik-adik sudah mau membereskan mainannya sendiri, itu tandanya adik-adik sayang sama mama adik-adik, sayang sama papanya. Adik-adik mau membantu mama dan papa adik-adik. Seperti itu ya adik-adik, kita punya caranya masing-masing dalam menyayangi keluarga kita. Nah, lalu kalau menunjukkan rasa cinta kita kepada Tuhan, caranya gimana adik-adik? Ada yang tahu nggak? Apakah dengan cara kita kasih persembahan yang banyak? Pasti bingung ya adik-adik. Tapi nggak usah bingung, karena Tuhan sudah memberitahu caranya. Jadi pada waktu itu di tempat ibadah, ada orang-orang yang sedang memberi persembahan. Nah, waktu itu cara memberikan persembahannya, orang-orang harus mengelilingi tempat persembahan dan memasukkan koin satu persatu ke dalam tempat itu. Wah, banyak sekali ya adik-adik persembahannya. Pasti lama deh masukinnya kalau satu-satu. Wah, dengan persembahan yang banyak gitu, pasti orang itu cinta sekali ya sama Allah. Lalu, ada juga seorang janda miskin. Ia memberikan 2 koin. 2 koin itu adalah koin terakhir yang ia miliki pada hari itu. Wah, 2 koin saja? Apakah ibu janda ini tidak cinta Allah? Lalu Tuhan Yesus menegaskan bahwa ibu janda itu memberi lebih banyak dari yang lain. Hah? Lebih banyak? Kok bisa? Kan dia cuma kasih 2 koin, sedangkan orang-orang yang lain memberi banyak sekali. Bahkan untuk memasukkan koinnya membutuhkan waktu yang lama ya adik-adik. Nah, kenapa bisa gitu? Karena yang lain itu memberi persembahan yang banyak dengan tujuan mau pamer, bukan karena ia cinta kepada Allah. Tapi berbeda dengan ibu janda miskin.
Ia memberikan 2 koin terakhir miliknya pada hari itu karena itu yang terbaik yang bisa ia berikan kepada Allah. Kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai cara kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan malah jatuhnya jadi sombong, jadi pamer. Apa sih pamer? Itu loh, biar dilihat teman-teman kita, biar dilihat tetangga kita. Tapi tidak benar-benar karena rasa cinta kita kepada Allah. Jangan sampai membuat orang lain merasa ibadahnya nggak lebih baik dari kita. Jangan sampai membuat orang lain merasa ibadahnya buruk atau kurang. Cara menunjukkan cinta kepada Tuhan itu, tiap orang pasti punya caranya masing-masing. Adik-adik juga nggak perlu ragu dan nggak perlu bimbang. Karena Tuhan nggak melihat apa yang nampak. Tapi Tuhan melihat apa yang ada di hati kita. Yang penting kita bisa menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah dengan tulus, dengan sukacita. Kita ingat terus ya adik-adik, cerita tentang persembahan janda miskin. Agar kita bisa selalu ingat untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan dengan baik dan dengan rasa tulus karena kita memang mencintai Tuhan. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan membuat aktivitas. Yuk kita langsung panggil Kak Grace. Kak Grace, silahkan. Hai adik-adik, sekarang waktunya aktivitas ya. Hari ini aktivitas kamu, mau gak mau, kamu harus mendengarkan ceritanya dengan baik. Kalau tidak, kamu gak bakal bisa mengerjakan aktivitasnya. Aktivitas hari ini berhubungan dengan tanda ini. Ini adalah tanda yang biasa kamu lihat di pelajaran matematika. Artinya lebih kurang dari atau lebih besar dari, tergantung kamu nempatinnya di mana. Kalau kamu masih belum mengenal tanda ini, kamu bisa minta tolong papa atau mamamu ya, atau bahkan abang atau kakak. Di aktivitas kali ini, kalian akan menempelkan stiker ini dengan tepat pada gambar ini. Menurut cerita yang tadi kita dengar tentang persembahan ibu janda yang miskin, menurut Tuhan Yesus, persembahan ibu janda itu banyak atau sedikit? Ayo, ceritanya tadi tentang apa? Kalau kamu mendengarkan cerita dengan baik, kamu akan tahu arah tanda yang tepat untuk ceritamu. Aktivitas ini akan mengingatkan kalian dan juga Kak Grace bahwa Tuhan bukan melihat seberapa banyak persembahan yang kamu berikan, tetapi Tuhan melihat hati yang memberikan. Waktu kamu punya persembahan yang banyak dan kamu ingin memberikan semuanya, Tuhan senang. Dan waktu kamu misalnya punya sedikit dan kamu mau memberikan semuanya dengan sukacita, Tuhan juga senang. Tapi waktu kamu punya banyak atau sedikit, tapi kamu memberikan dengan hati yang bersungut-sungut, Tuhan tidak senang. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita banyak banget. Jadi pemberiannya harus diberikan dengan hati yang penuh sukacita. Jadi udah tahu belum tanda yang tepatnya seperti apa? Selamat mengerjakan ya. Jangan lupa untuk mengirimkan foto kamu ke kakak, sehingga kakak jadi tahu siapa saja yang kebagian aktivitas di minggu ini. Jangan lupa ya. Sekarang kita lanjutkan yuk ke yang berikutnya. Silakan kakak. Makasih Bu Grace. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan kepada kita. Persembahan dapat kita berikan dalam 2 cara. Cara yang pertama adalah kita mentransfer ke rekening Majelis GKI Cipinang Indah dan dituliskan persembahan untuk sekolah minggu. Cara yang kedua adalah kita memasukkan persembahan ke dalam amplop setiap minggu dan kita kumpulkan
pada saat akhir bulan atau awal bulan berikut kita bawa ke gereja ketika kita mengambil aktivitas, ya. Jadi pada saat mengambil aktivitas, sekalian kita membawakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Oke adik-adik, kita semua siap? Berdiri, kita nyanyikan lagu Mari Bawa Persembahan. Dengan penuh sukacita kita membawakan persembahan kita kepada Tuhan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, kita mau mengingat kembali belajar dari ibu tadi. Bagaimana ibu itu dengan sukacita dan dengan tulus memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita mau belajar ketika kita beribadah atau ketika kita mau memberikan persembahan bukan karena kita mau pamer, bukan adik-adik, tetapi karena kita dengan sungguh-sungguh mau memberikan untuk Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Ya adik-adik, oke, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa, gak usah ikutin Kak Fonia. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan tulus. Dengan sukacita kami memberikan persembahan kami. Dengan sukacita kami juga beribadah bukan karena mau pamer atau karena menunjukkan kepada orang lain, tetapi kami memiliki hati yang tulus. Kami memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan selesai ibadah kami pada hari ini. Tuhan sertai, Tuhan pimpin kami, jaga kami selalu, jauhkan dari segala sakit penyakit, terutama ketika pandemi ini masih berlangsung saat ini. Tuhan melindungi kami, melindungi keluarga kami, dan minggu depan kami boleh kembali dapat mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu.